Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 171. Yudis pun bergegas. Bersama temannya, mereka semua menuju ke perusahaan yang telah direncanakan. Sirena sendiri tak mengetahui akan hal itu. Ia masih ada di rumah, sambil memikirkan tentang pekerjaan yang akan dijalaninya dalam beberapa hari ke depan. Dengan berbekal pengalaman yang dimilikinya, Sirena ini rupanya benar-benar ingin sekali membantu perusahaan yang saat ini lagi dalam perbaikan. Sirena pun menghubungi beberapa temannya yang juga karyawan di perusahaannya sendiri untuk turut serta membantu bekerja di tempat yang baru. Alhasil, segala tenaga ahli yang dikenalnya akan dipekerjakan di tempat itu. Kenshin sendiri, hari ini, di jam segini, masih ada di rumahnya. Rupanya sedikit keperluan telah menundanya untuk datang ke tempat kerja. Kenshin tak seperti biasanya. Ia berencana akan berangkat nanti saat jam istirahat, dikarenakan di pagi ini ia sedang menyiapkan sesuatu. Beberapa menit terlewati, jam dinding menunjuk angka di waktu pukul 10 pagi. Yudis, Freddy, Shirley, begitu pula Mei Mei serta yang lainnya ikut pula di dalam rombongan. Mereka semua telah sampai di perusahaan Intel Corporation. Kedatangannya disambut seperti halnya tamu pada umumnya. Mobil mereka terparkir di halaman biasanya. Yudis dan lainnya pun keluar. Shirley dan Mei Mei sudah melihat-lihat, memperhatikan apa yang ada di sekitar. Nampaknya mereka sedang mencari seorang cleaning service yang kemarin. Kaori sendiri, sampai jam segini, dirinya belum melihat Kenshin. Kaori pun berpikir, mungkin hari ini Kenshin tak masuk kerja, karena gerak-geriknya Kaori, yang dari tadi, agak tak seperti biasa. Temannya sampai bertanya, ada apa Kaur? Lu kok dari tadi, ngeliat kaca jendela terus? Emang lagi nunggu penjual bakso ya? Hahaha. Ini kan kantor. Temannya si Lala menggoda Kaori. Kaori pun menyahut, bisa aja Lula, ini gua emang lagi pingin lihat luar, kan bosan lihat dalam terus. Si Lala menjawab, pingin lihat luar atau lagi cari cleaning service ya? Hahaha. Si Lala langsung menyebut poinnya. Nampaknya ia benar-benar tahu apa yang sedang dipikirkan Kaori. Kaori pun hanya menyahut, lu bisa aja lah, masak gua cari cleaning service. Si Lala menjawab, kan cleaning service-nya spesial gitu. Di saat bersamaan, telepon di mejanya Kaori berdering. Rupanya bagian HRD yang lain menelponnya. Kaori mengangkatnya. Usut punya usut, Kaori mendapat pesan dari ayahnya agar menggantikan untuk ikut rapat meeting perjanjian kerjasama yang akan dilakukan di siang ini. Kaori pun menyanggupi. Lalu, ia diberi sejumlah catatan serta berkas-berkas penting yang menyangkut semua isi materi. Kaori mempelajarinya, memeriksa, meneliti di 1 jam yang tersisa sebelum ia menghadiri pertemuan itu. Sementara Kenshin, dikarenakan sesuatu yang begitu penting di waktu ini, nampaknya akan berbeda dari sebelumnya. Dirinya akan mengurus sejumlah surat-surat tentang sesuatu hal yang menyangkut kelanjutan sekolahnya. Kenshin semenjak pagi sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya. Lalu, menjelang siang hari, dirinya pun bersiap akan berangkat menuju ke tempat kerjanya. Kenshin masih sama, memakai seragam cleaning service. Namun, sebelum ia berangkat, mamanya menitipkan sesuatu. Sesuatu itu adalah makanan siang yang dikemas ke dalam tempat khusus. Terlihat mamanya berbicara dengan Kenshin. Entah itu apakah, sepertinya Kenshin rada berat menerimanya. Namun berhubung mamanya yang minta, Kenshin pun menurutinya. Akhirnya, jam 11 siang. Tak seperti biasanya, tak seperti hari sebelumnya, Kenshin berangkat ke tempat kerjanya dengan sesuatu hal yang berbeda. Tak lama kemudian, waktu yang ditunggu pun tiba. Rapat meeting perjanjian akan segera dimulai. Kaori nampak bersiap. Yudis, Shirley, Mei Mei serta yang lainnya terlihat memasuki ruangan tersebut. Suasana yang nampak begitu agak ceria. Terutama Yudis dan temannya. Mereka bicara sambil bercanda. Lalu, tak lama kemudian,
Tibalah semua orang di tempat itu, termasuk Kauri, yang kehadirannya menjadi pusat perhatian tersendiri. Shirley dan Mei Mei pun tak luput memperhatikan, karena ternyata wanita itu mempunyai peranan di tempat ini. Namun mereka hanya terdiam. Acara pun dimulai. Saat itu, tepat menginjak pukul 12 siang, saat jam istirahat berlangsung. Kenshin ternyata belum datang juga, hingga meeting tersebut sampai berjalan ke sesi kedua. Akan menginjak waktu rehat, 15 menit, rapat akan dihentikan sementara. Karena waktu ramah tamah, makan ringan dan minum, sudah saatnya. Kauri pun terlihat berjalan, mengambil segelas minuman, dan sebuah roti. Namun kemudian, hal yang tak disangka, terjadi lagi. Di tengah-tengah itu, saat sebagian besar peserta menikmati hidangan siang, tak disangka Kenshin tiba-tiba masuk dengan berseragam cleaning service, hingga membuat semua orang yang sedang menikmati minuman di meja masing-masing menjadi terkaget dibuatnya. Yudis dan temannya, Shirley dan Mei Mei, semua langsung melihatnya. Kenshin sendiri terlihat membawa sesuatu. Sesuatu itu nampaknya penting sekali, hingga ia sampai datang ke tempat ini. Rupanya, hal itu yang dipesankan mamanya tadi. Jika sampai agar dia segera memberikan ketujuannya. Oleh sebab itulah, saat ini, Kenshin menghampiri Kauri. Kauri pun menjadi dak-dikduk dibuatnya. Karena tiba-tiba, Kenshin mendekatinya, mendatanginya. Kauri itu melihat, dengan wajah agak tertegun, sambil membawa segelas minuman yang ada di tangannya. Sementara, Yudis yang tak paham, dirinya yang memang belum mengerti. Kali ini, sudah nampak bersiap sekali, akan membuat perhitungan. Yudis pun bersiap bertindak. Ia terlihat berdiri. Kemudian, tanpa berpikir panjang, ia segera bicara. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.